Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saria Damayanti dengan NIM 206-22065 dari jurusan Tadris Matematika kelas A. Juang, beramal, bermanfaat. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang berijtihad. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu berijtihad, sebaiknya kita tahu dulu apa itu ijtihad. Nah, ijtihad sendiri yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Nah, sedangkan berijtihad yaitu sebagai usaha yang sungguh-sungguh yang dapat dilakukan oleh siapapun. Nah, siapapun yang sudah berusaha bersungguh-sungguh mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas. Adapun landasan yang diperbolehkan untuk berijtihad yaitu dalil dari Al-Quran dan hadis, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat. Contoh berijtihad dapat kita lihat di berbagai bidang. Salah satunya bidang putusan hakim. Bidang putusan hakim atau pengadilan ialah jalan yang diikuti oleh hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan nas, undang-undang, maupun dengan mengistibatkan hukum wajib diterapkan di waktu tidak ada nas. Nah, landasan berijtihad sendiri tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan memberi petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di dalam ayat ini menerangkan bahwa janji yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang mukmin yang berijtihad dengan mengorbankan jiwa dan hartanya serta menanggung siksaan dan rintangan. Oleh karena itu, Allah akan memberikan mereka petunjuk, membantu mereka membulatkan tekad, dan memberikan bantuan sehingga mereka memperoleh kenangan di dunia serta kebahagiaan kemudian di akhirat. Makna jihad dalam ayat 69 ini ialah melakukan segala macam usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggikan kalimatnya, termasuk juga memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah, analisis moderasinya yaitu di mana moderasi adalah ajaran inti dari agama Islam. Islam yang moderat adalah paham keagamaan yang relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek. Baik aspek agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Dan keberagaman inilah sehingga ijtihad itu perlu dilakukan. Contohnya dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, dialektika teks dan realitas selalu berjalan lurus dalam mengeluarkan sebuah hukum, karena maksud Tuhan
yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis tak pernah berseberangan dengan kemaslahatan umat manusia. Hasil ijtihad para ulama fuqaha yang melahirkan sebuah hukum sejatinya tetap memperhatikan prinsip al-muronah fleksibel. Bagi seorang mujtahid atau para fuqaha sejatinya senantiasa memperlihatkan tujuan hukum di dalam tiap menularkan sebuah hukum. Ia harus menyelami makna yang terdalam di balik teks atau ayat tertentu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang berijtihad. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup di video kali ini, Najwa Shihab pernah berkata, usia terlalu ringkas untuk dilewatkan tanpa melakukan perubahan. Untuk itu, jangan bosan-bosan untuk terus belajar dan mengupgrade diri melalui ilmu pengetahuan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila dari teman-teman ada yang lebih tahu tentang berijtihad, silahkan komen di bawah agar kita bisa belajar bersama. Saya akhiri video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.